أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان، وفرض الله تعالى علينا بالصلاة والزكاة والحج والصيام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم، وسلم تسليما كثيرا على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن هذه الدنيا فانية والآخرة الباقية. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam ilmu tentang nama-nama benda-benda alam sebelum Adam hadir sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lalu mengatakan kepada para malaikat, cobalah kalian menyebutkan apa-apa nama-nama daripada benda-benda alam ini. Maka para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali sebatas yang kami sudah mendapatkan darinya, dari Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala ilmu dan hikmah. Surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32, firman Allah dalam Al-Quran. Lalu ayat ini saya linearkan dengan hadis yang sangat populer. Siapa yang ingin bahagia di dunia, hendaklah memiliki ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, hendaklah juga dengan memiliki ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di dunia akhirat, juga hendaklah dengan ilmu. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah, Kompleks Pendidikan Yayasan Pendidikan Syariatul Amaliyah yang saya hormati, serta tuan-tuan bilang, tuan-tuan imam, pelaksana petugas masjid yang berbahagia dan kita muliakan, sebagai petugas-petugas suci yang melayani kita di dalam melaksanakan ibadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini khususnya dan dimanapun masjid umumnya. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan kalimat tahmid dan tasyakur. Alhamdulillah wa syukurulillah. Hari ini
kita dapat bertemu kembali di Masjid Ar-Raudhah ini, melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat fardu Jumat satu paket dengan mendengarkan khutbah, tidak terpisahkan, dan adalah kewajiban kita mengikutinya dengan khusyuk dan tawadhu. Bersama saya Khatib Buya Associated Profesor Dr. PhD Abil dan SMA MBA PhD, dosen pasca sarjana di UNSU, Unpri, UIN Sudan Unimed, dengan tema Guru Pahlawan Ilmu. Mengiringi rasa syukur ini, mari kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya adalah merupakan rukun khutbah yang wajib dalam mazhab Syafi'iyah, mengingatkan kepada kita supaya terus meningkatkan ketakwaan. Meskipun sudah saya sampaikan dalam bahasa Arab pada muqaddimah khutbah ini, saya mengulang kembali. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus menuntut, mendalami dan menguasai ilmu, terutama ilmu agama Islam dari sumber yang mumpuni dan otentik, serta mengamalkannya lalu mengejawantahkannya dalam bentuk akhlakul karimah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa, ulangi, orang-orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jamaah Jumat rahimahumullah, mengawali tugasnya sebagai khalifah di bumi, Allah Subhanahu wa taala membekali Adam alaihissalam dengan mengajarkan ilmu, yaitu nama-nama benda alam sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah mulai ayat 31 sampai 32 yang kita kemukakan di depan tadi. Dalam proses itu ada yang mengajarkan ilmu, ada yang menerima ilmu, dan ada materi ilmu. Dengan demikian ada 3 komponen yang penting dalam transformasi ilmu, yakni pengajar, itulah guru, terpelajar, itulah murid, dan materi ajar, itulah pelajaran. Begitu pentingnya peran guru begitu pentingnya peran guru, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam historis kemanusiaan langsung mengajari Adam akan ilmu pengetahuan, karena dia adalah manusia pertama yang dihadirkan ke muka bumi sebagai khalifah. Lalu secara generatif ilmu itu terus diajarkan oleh pengajar, itulah guru. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional esok hari di negara kita Republik Indonesia ini, kita bersyukur pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan waktu dan bahkan memberikan bimbingan dan arahan bagaimana kita menghayati tugas suci guru pada Hari Guru Nasional, yang dengan pelaksanaan upacara nasional itu tampak kepada kita pemerintah Republik Indonesia di negara tercinta ini memposisikan guru pada posisi yang terhormat. Ada pepatah mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini adalah ungkapan yang sangat membuat kita merasa bersyukur, bahagia, tapi sekaligus terharu. Karena pahlawan-pahlawan lain, sebut saja pahlawan dalam arti syuhada, karena dia adalah tentara dengan profesionalitasnya, dia mampu menjaga negara ini, lalu menjadi orang yang mulia tatkala syahid dalam medan perang. Mereka mendapat tempat khusus ketika jenazahnya akan dimakamkan. Itulah makam pahlawan. Tetapi adakah guru mendapatkan tempat khusus?
Padahal para pahlawan yang kita sebutkan tadi, contohnya adalah tentara yang menjaga sebuah negara, termasuk di negara kita di TNI, menjaga NKRI. Mereka kalau wafat, mereka dimakamkan di Taman Pahlawan. Bisakah mereka menjadi TNI, Polri, dan sejenis pahlawan lainnya tanpa ada guru? Maka oleh sebab itu, dengan ungkapan awal di khutbah ini, saya mengajak kita untuk dapat kembali memahami dasar sejarah bahwa sesungguhnya peran guru itu penting, sehingga begitu pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengajari Adam alaihissalam. Maka itulah dalam perspektif tasawuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda petik juga adalah pendidik, tapi nomenklatur untuk kata-kata itu hanya boleh untuk Allah, yaitu murabbi. Murabbi. Walaupun kadang-kadang ada kita menemukan sekelompok lembaga pendidikan menyebut profesi guru itu murabbi. Bagi saya pribadi, hal ini tidak berani saya menyandangnya dan tidak berani saya menyandangkannya kepada guru, karena kata-kata rabbi berasal dari kata-kata robaya, artinya mendidik, menjaga, mengatur, memelihara karena kekuasaannya, dan itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ketika kita membaca surah Al-Fatihah, di sana ada kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga pada surah-surah yang lain, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Maka kata-kata rabbi terkandung di dalamnya kekuasaan, pendidikan, perawatan, kasih sayang dan sebagainya, dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah istilah-istilah lain yang dipakai oleh masyarakat pendidikan untuk guru disebut mu'allim, mu'addib, ustaz, ustadzah, dan lain-lain. Jarang sekali mereka berani menyandang gelar murabbi apabila memahami bahwa Rabbi adalah Allah dan Allah itu adalah Rabbi bagi kita umat Islam. Sidang Jumat yang mulia, berkaitan dengan itu kita bersyukur bahwa Masjid Ar-Raudhah ini adalah masjid yang juga berada di komplek pendidikan Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, selain Masjid Safiatul Amaliyah yang ada di kampus utama. Tentu saja di komplek pendidikan ini kita bertemu masyarakat yang memerlukan ilmu, yaitu A. terpelajar siswa, B. orang tua siswa, yaitu orang tua murid, C. orang-orang yang membantu dalam proses terlaksananya kegiatan mengajar dan belajar di dalam menyampaikan ilmu. Yang kedua, di sana ada guru, ada mu'allim, ada mu'allimah, ada mereka-mereka yang dengan tulus dan ikhlas bekerja tanpa pamrih. Setetes keringat mereka ditimbang sama dengan setetes darah syuhada di medan juang apabila mereka syahid dan apabila mereka ikhlas mengajar. Begitu penting dan vitalnya guru dalam satu kegiatan pendidikan. Tetapi itu semua juga harus dilengkapi dengan sarana pendidikan sebagai fasilitas yang dipergunakan, dan tentunya ada pihak-pihak yang memfasilitasi, apakah itu yayasan, apakah itu owner, apakah itu foundation, dan lain sebagainya. Maka dalam kaitan itu, untuk memperingati Hari Guru Nasional esok hari, semua kita hendaknya bisa merasakan betapa pentingnya proses memberikan ilmu kepada generasi muda, dan betapa pentingnya kerjasama di antara tiga komponen ini. Tetapi karena besok adalah Hari Guru Nasional, maka dalam kaitan itu konten khutbah ini sesuai dengan tema di atas, guru adalah pahlawan ilmu,
Saya mengajak kepada kita semua, pertama, mari kita menghormati guru, sebab profesi ini mulia. Menghormati guru tidak berarti kita angkat tangan, meletakkan di kepala seperti hormat dalam tentara atau polisi, tapi adalah memposisikan mereka sebagai orang yang dibuku dan ditiru. Karena itulah singkatan dari guru yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu guru dibuku lan ditiru. Dibuku artinya dipatuhi, ditiru artinya diteladani. Maka konsekuensi moral bagi guru adalah harus bisa menjadi teladan yang baik. Yang kedua, memberi perlindungan terhadap profesinya dengan legal protection seandainya terjadi miskomunikasi antara pihak terdidik dan keluarga dengan guru. Dan alhamdulillah banyak kita yang sudah tahu, dan banyak pula dan lebih banyak pula yang belum tahu bahwa ada undang-undang perlindungan profesi guru, sehingga tidak semena-mena kadangkala pihak ketiga, pihak keempat melakukan sesuatu yang dapat membuat guru tidak terlindungi dan kadang-kadang pada posisi yang terjebak dan posisi yang sangat menyusahkan. Sehingga kalau dulu guru ada mengatakan apabila mencubit murid itu adalah cubit sayang, bahkan ada kata-kata memukul murid dalam tanda petik hanya sekedar menyentuh badan itu adalah pukul sayang. Sekarang ini luar biasa, kadang-kadang tidak dipukul pun mengembang istilah-istilah, berita-berita yang menyudutkan guru. Padahal andai kata tanpa guru, dunia ini tetap dalam keadaan dungu karena tidak ada yang mengajarkan ilmu kepada kita. Oleh karena itulah, ketika negara Jepang, tepatnya Hiroshima dan Nagasaki, dibom hingga luluh lantak habis, maka Kaisar Jepang bertanya, ada berapa guru yang masih hidup? Ada berapa guru yang masih hidup? Ada berapa guru yang masih hidup? Dia tidak bertanya ada berapa tentara yang masih hidup, tetapi dia menanyakan ada berapa guru yang masih hidup. Ketika itu jawaban yang diterimanya, guru selamat semua. Maka beliau mengatakan, kita bangun Jepang dan kita akan lebih hebat dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Peristiwa itu masuk dalam sejarah dan dipelajari oleh anak-anak kita. Dan hari ini kita pun masih dapat merasakan betapa Jepang memang merupakan negara maju dibandingkan negara-negara lain, meskipun ada yang lebih maju. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bisa memberikan apresiasi kepada guru. Yang ketiga, memberi fasilitas yang wajar dan baik untuk memenuhi kebutuhannya, untuk menjaga marwah guru itu sendiri. Yang keempat, menyayangi guru dan mengapresiasi mereka layaknya sebagai orang tua yang membesarkan jiwa. Khusus untuk anak-anakku, para siswa dan pelajar, bahwa ayah ibu kita membesarkan badan kita, tetapi guru-guru kita membesarkan jiwa kita, karena mereka lah yang memberikan ilmu kepada kita. Yang keempat, yang kelima, tidak menyebut guru itu, tidak menyebut mereka para guru itu bekas guru saya, karena ilmu yang diterima murid dari gurunya tidak pernah usang dan hilang, bahkan terus berkembang kalau murid itu mampu mengembangkannya. Buktinya, pelajaran di TK diteruskan di SD, pelajaran di SD diteruskan di SMP, pelajaran di SMP diteruskan di SMA, pelajaran di SMA diteruskan di perguruan tinggi, dan semua yang mengajar itu adalah guru. Mudah-mudahan dengan khotbah ini semua kita yang pernah dididik oleh guru dan merasakan kasih sayang guru, setidak-tidaknya esok hari dapat menundukkan kepala barang 1 menit mendoakan guru kita masing-masing, baik guru agama maupun guru ilmu pengetahuan umum, baik guru ketika kita sekolah SD, TK, SD dan seterusnya, maupun guru-guru yang mungkin secara informal mengajar kita, terutama bagi mereka yang telah tiada. Semoga mereka dimuliakan Allah di alam barzah, dan kelak satu ketika kita bertemu dengan mereka di surga Jannatul Naim. Selamat memperingati Hari Guru Nasional. Semoga dengan jasa guru pahlawan ilmu kita semakin maju
dan Indonesia menjadi negara yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih dan mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'adzim. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi dari orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu, atau orang-orang yang berilmu tapi tidak beriman. Surah Al-Mujadilah ayat 11, firman Allah dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum wa ma fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.